kehidupan, keuangan dan kehadiran udah termasuk di situ kan. Nah oke, ada yang mau disampaikan bapak-bapak sekalian laginya? Baik, Amang. Iya. Tadi sudah banyak memberikan tanggapan dan masukan, khususnya satu tubuh dalam Kristus. Analoginya satu tubuh dalam P2MI. Kita di tengah-tengah persekutuan P2MI mempunyai talenta yang sangat berbeda-beda. Iya. Tetapi di dalam keberbedaan itu, itulah yang menguatkan persekutuan itu. Nanti setelah ini mungkin banyak hal kekurangan dan kelebihan. Tapi biarlah hal-hal kekurangan untuk kita menguatkan persekutuan kita, jangan melemahkan. Tentu ada saja masalah keterlambatan waktu, entah apa di perjalanan. Aku yakin setelah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki peran yang penting di dalam persekutuan kita ini, di dalam retreat kita ini. Oleh karena itu, ya kalaupun ada kawan kita yang nggak ikut, tidak menjadi buah bibir ke depan, tapi mari kita merangkul tetap. Aku senang dengan Pak Lumban Gaul. Siap, Le katanya. Bagus. Sudah lama ini. Inilah kita harus menjadi penjala, bukan hanya pengait ikan, penjala orang juga untuk masuk dalam persekutuan. Pak Saragi, ya, sudah lama nih emang. Mungkin jalaku hari itu enggak mempan, ya, tapi Roh Kudus yang menggerakkan hatinya masuk di tengah-tengah persekutuan. Pengalamanku di tengah-tengah persekutuan ini tak ada ruginya. Aku dulu paling muda di P2MI Mandala ini, tapi itulah indahnya. Banyak masukan, banyak pembelajaran yang memberikan kekuatan kepadaku dari orang-orang tua yang mendahului aku. Betul. Untuk itu di sini kita berbagi pengalaman, berbagi rasa melalui buah pikir, tidak untuk merendahkan, tapi mari kita menyengati di dalam satu tubuh, di dalam satu persekutuan P2MI. Artinya ini sangat menguatkan kita ke depannya. Ya, mari kita mencari siapa aja, kita nggak ada pengkotak-kotakin, siapa aja mau masuk. Oleh saat itu saya nggak alergi dengan sianu. Silakan. Yang penting di tengah-tengah persekutuan kita memberikan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama di dalam pelayanan kita. Itu memang yang perlu saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Simorangkir. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan Pak Simorangkir tadi berpulang kepada firman, kepada gambaran tubuh kita manusia kan. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi kata si Paulus tadi, andai kata mata berkata aku tidak membutuhkan tangan, tak mungkin lah kan, saling membutuhkan. Contoh, kakiku sakit, ini kakiku, seluruh organ tubuhku kesakitan, kan gitu. Nah Bapak Ibu mungkin kakinya sakit, atau tangannya, atau kepala, atau perut, semua akan kesakitan, daya serap kita pun semakin berkurang. Tapi saya yakin dan percaya organ tubuh saling menguatkan dan membangun dan saling mengingatkan, termasuk rasio pikiran kita ya. Bangunlah engkau hai jiwaku, ayo melangkahlah kau, ayo pakai sepatumu, ayo pakai sandalmu, ayo mandi kau, kan gitu kan, saling menguatkan dia kan. Jadi yang disampaikan Pak Simorangkir tadi, di dalam tubuh Kristus, dalam tubuh gereja itu saling menguatkan, saling memperlengkapi, saling menyemangati, ya. Nah gitu. Jadi kenapa saya tertarik buka itu dapur umum? Kan bisa tadi alokasi uang kan, masuk ke gereja banyak uangnya. Enggak, biar gereja bisa menikmati setiap ibadah di situ. Siapa yang mau minum, ya minum. Kan gitu kan? Jadi terima kasihlah itu sudah ada itu. Terima kasihlah bapak-bapak yang baru, ya. Seperti Pak Simarmata, Pak Berutu, Pak Saragi, Pak Tobing, iya sudah hadir. Pak Gultom, Pak Lumban Gaul juga nantinya, ya kan Pak Lumban Gaul, iyalah Tuhan memberkati. Jadi nanti, iya Pak Lumban Gaul menjalalah. Jadi tugas kamu menjala. Cuma nama? Memancing P2 orang-orang bapak masuk lagi ke dalam. Memancing kaum bapak yang muda yang setengah tua untuk masuk gabung dengan kita. Jadi penekanannya bukan core, bukan. Bersekutu berdoa di situ, dengar firman. Jadi yang melayani bukan hanya pendeta, semua majelis speaker ada di situ. Ya, jadi tatangnya komen pungaton asanggiaton gaberam tudenggan nate berbuah imannya, kepercayaannya dan persekutuannya semakin kompak. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya
bila kamu bersaudara duduk dengan rukun. Seperti kata Pemazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara seiman duduk dalam rukun. Karena kesanalah Tuhan memberikan berkat, bukan kepada yang gecor, bukan kepada yang rusuh, kepada yang hulu halang, enggak, kepada yang damai hatinya. Diberikanlah berkat. Apa itu? Enggak adanya pendeta, udah masuk P2 ini enggak ada uangku gini-gini, bukan begitu. Ketenangan lebih dari uang, kesehatan lebih dari permata. Ya, banyak orang beruang tapi nggak tenang hatinya. Jadi bapak-bapak udah datang di sana dan ibunya sebagian ada di sini menyaksikan. Dukunglah Nang, bapak-bapak kita ini supaya semakin semangat. Jadi kamu memberikan semangat, secangkir kopi untuk bapaknya, ya, memberikan semangat. Kami yakin dan percaya doa ibu juga keluarga memberikan kekuatan kepada persekutuan gereja di sini dan kepada semua gereja kita. Jadi udah dua tadi itu kan tentang satu tubuh tadi. Jadi tandasnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Kristus sudah meninggalkan murid-murid dan dia berangkat ke sorga. Di sorga dia berdoa. Aku berdoa bukan hanya kepada mereka murid-muridku, tapi aku berdoa kepada semua orang yang mengasihi aku dan memberitakan firmanku, supaya kenapa? Di ayat 21, supaya kamu menjadi satu. Sekalipun kamu berbeda, supaya kamu menjadi satu, supaya di dalam